Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel ini. Saya selalu berdoa supaya renungan-renungan sederhana, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di channel ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik channel Youth yang selalu ada setiap hari Sabtu maupun sharing-sharing firman yang saya bagikan setiap Kamis pagi, dan saya berdoa juga nanti ke depan next time bisa lebih intens lagi sehingga kebenaran firman itu bisa terus dibagikan kepada banyak orang, karena ini adalah saat dimana waktu yang tepat untuk orang mendengar kabar baik yang datang dari Tuhan. Nah, pagi ini saya David Hari rindu berbagi, tidak lama, singkat, sederhana, tapi saya berdoa yang singkat itu bisa memudahkan kita untuk kita bisa menerapkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati sharing pagi ini, pagi yang luar biasa, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa ini, lingkupi dengan hadirat dan pengertian pewahyuan yang dari Tuhan juga setiap kami yang mengikuti channel ini. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini saya rindu sharing sesuatu yang mungkin cukup menggelitik juga dan bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua, juga buat saya secara pribadi. Saya mau sharing tentang iman dan akal. Iman versus akal. Supaya kita bisa memposisikan sebenarnya bagaimana kita bisa menerapkan iman yang bisa dikondisikan dengan cara berpikir kita, dengan rasio kita, dengan akal kita, sehingga kita tidak bertentangan satu sama yang lain, karena sebenarnya dua hal ini bisa berjalan bersama-sama. Walaupun iman itu bisa melampaui akal kita. Nah, kalau berbicara kebenaran, kalau berbicara menemukan kebenaran dan kita tidak ragu untuk sebuah hal, misalnya tentang kekristenan, Bapak Ibu Saudara semua yang sudah Kristen, Anda harus meyakini bahwa kekristenan yang Anda yakini sampai hari ini itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya karena Anda percaya saja, karena Anda, ya karena aku yakin, karena aku percaya, bukan, tetapi karena memang segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk orang menemukan kebenaran, untuk orang menemukan kepastian dari semua keraguan-raguan dan pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah melalui pewahyuan. Pewahyuan ini kalau berbicara namanya saja kita bisa tahu ini adalah wahyu dan ini datang dari Tuhan. Bisa berbicara dengan berbagai hal. Yang pertama, melalui alam semesta Tuhan bisa berbicara, betul tidak? Dari alam kita bisa tahu bahwa tidak mungkin alam yang indah itu diciptakan oleh sesuatu yang biasa. Pasti ada pribadi yang luar biasa yang bisa meng-create ciptaan yang sedemikian luar biasa ini, termasuk kita di Indonesia. Kita punya banyak hal-hal indah dengan alam di Indonesia. Jadi bisa kita lihat melalui juga orang-orang pilihannya. Dalam hal ini hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini adalah nabi-nabi Tuhan. Kita lihat bagaimana para nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama, juga hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru bisa menunjukkan kepada kita bahwa memang ada Tuhan. Dan yang terakhir adalah tentu saja melalui Alkitab kita, melalui kitab suci yang selama ini ada di dalam hidup kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan mengakui bahwa firman itu, Alkitab itu adalah wahyuan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Yang pertama adalah wahyu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan kebenaran adalah melalui penalaran. Itulah sebabnya hari ini saya ingin sharing pagi ini soal akal dan iman. Kalau berbicara penalaran itu karena apa? Karena kita berpikir, karena kita berlogika, karena kita memikirkan berdasarkan akal, kemudian tergantung juga sih dengan hidup kita dan pengalaman yang kita miliki. Jadi logika kita ini akan membawa kita, cara berpikir kita ini akan membawa kita untuk nanti juga bisa menemukan kebenaran. Yang terakhir adalah melalui penelitian, tentu saja. Ini hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan sebagai hal untuk kita menemukan. Karena penelitian itu adalah hasrat manusia
untuk pengen tahu. Seseorang akan menyimpulkan dan menjabarkan sesuatu jika ada bukti-bukti yang meyakinkan. Itu adalah penelitian. Jadi beberapa cara bisa digunakan untuk kita menemukan kebenaran. Ya, ada banyak penelitian yang akhirnya bisa menunjukkan kepada kita bahwa memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus itu pernah hadir di bumi. Satu saat Anda yang punya berkat Tuhan, nanti pergilah ke Holy Land, ke Israel, ke Yordan dan juga Palestina, di mana Yesus pernah hadir di sana, di Mesir sebagai manusia. Wahyu, kemudian penalaran, dan kemudian penelitian. Nah, kalau berbicara penelitian, kita bisa melalui ilmu, melalui berbagai cara yang teknologi yang ada saat ini. Nah, saya tidak akan begitu banyak di dalam penyampaian ini karena kita harus masuk ke dalam tema yang saya mau sharingkan hari ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan akal kita yang berhubungan dengan iman kita. Bagaimana cara kita bisa mengambil sikap yang benar, masuk akal, dan yang berhubungan dengan iman kita, apalagi itu menyangkut ajaran dalam kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seharusnya sebagai orang Kristen berani mengambil sikap tegas. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Apa itu? 1 Tesalonika 5 yang ke-21 firman Tuhan berkata begini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Rasa takut untuk menguji segala sesuatu yang datang dengan memakai jubah Kristen dan mengatasnamakan Roh Kudus tidak menunjukkan spiritualitas yang sesungguhnya, tapi justru menunjukkan kelemahan. Artinya begini, tidak hanya berbicara ini kata Tuhan, tidak hanya ini berbicara Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begitu, tapi segala sesuatu itu harus diuji. Hari-hari ini kita banyak menemukan hamba-hamba Tuhan yang berani berbicara ini kata Tuhan, ini kata Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan kita punya Roh Kudus, sebagai hamba Tuhan juga kita punya Roh Allah di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengujinya, sehingga kita bisa mengukurnya supaya kita tidak salah, sehingga kita hidup Kristen ini menjadi hidup Kristen yang benar-benar sesuai maunya Tuhan. Satu pelajaran di dalam kitab Amsal yang tidak boleh diabaikan dalam kita menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita untuk memahami dan melakukan sesuatu adalah dalam Amsal 1 ayat 5-6 firman Tuhan. Nanti Anda baca sendiri Amsal 1 ayat 5-6 firman Tuhan berkata begini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang pemertingan memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Di ayat 7 dengan jelas, ini ayat yang sangat dikenal. Amsal 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Peroleh hikmat dan segala sesuatu yang kau perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Amsal 15-14 juga berkata begini. Hati orang pengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ini berarti bahwa kita perlu melatih akal kita. Kita perlu melatih pikiran kita. Kita perlu mengembangkan cara berpikir kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk menggunakan pikiran dan penalaran kita ini untuk melayani Tuhan. Kita perlu mendisiplin pikiran kita. Kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus melatih pikiran kita supaya tetap baik, tajam, dan sehat. Filipi 4 ayat 8. Yang baik, yang benar, yang mulia, yang jauh didengar, yang semuanya itu pikirkanlah. Mazmur juga mencatat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita perlu melatih pikiran kita. Kita perlu melatih akal kita. Kita perlu melatih cara pandang kita. Paulus menasihatkan juga begini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita perlu melatih pikiran kita perlu melatih cara berpikir kita, mengembangkan kita supaya ini bermanfaat bagi keyakinan, bagi kehidupan dan iman kita. Paling tidak kita harus mengerti begini. Mengapa kita harus dengan cara berpikir? Tuhan tuh kasih pemikiran. Kalau Anda baca Roma 12 ayat 1 sampai 2, pertobatan itu dimulai dari perubahan pikiran. Pertobatan itu dimulai dari pembaharuan budi. Jadi kita harus menyadari bahwa pertobatan itu bukan cuma berbalik 180 derajat dari ngadep selatan menghadap ke utara. Itu iya, tetapi proses berbalik itu dimulai dari cara berpikir dulu. Oh, aku salah. Oh, aku orang gelap. Oh, aku orang berdosa. Aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku percaya Yesus kemudian. Dan hidupku berubah 180 derajat. Nah, mengapa kita harus mendidik akal kita? Kita harus melatih pikiran kita, harus melatih cara pandang kita, karena kita harus menyadari satu, bahwa Tuhan mencatat begini, kita ini diciptakan Tuhan dari gambar dan rupa Allah. Jadi kapasitas kita cara berpikir itu adalah bagian dari ciptaan yang diciptakan serupa dengan Allah itu. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita itu memang kita sudah diciptakan juga sedemikian rupa dengan akal budi. Nanti Anda baca Nehemia 9 ayat 6. Segala sesuatu dari Dia yang menjadikan segala sesuatu dan sebagainya. Nah, manusia itu adalah makhluk ciptaan yang luar biasa, yang memiliki pribadi, yang diciptakan mulia dan luar biasa, dan dikasih hikmat, dikasih kuasa atas segala ciptaan karena segambar serupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jadi mengapa kita harus melatih pikiran kita? Karena kita harus menyadari bahwa memang pikiran itu sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam diri kita sejak kita diciptakan. Jadi waktu kita melihat segala sesuatu, kata gambar di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 28 itu menunjukkan bahwa gambar yang dihias suatu bentuk figur representatif yang mirip yang dibuat oleh Tuhan, artinya serupa dengan gambarnya Tuhan. Ini merupakan tindakan yang memuliakan Tuhan. Jadi dalam Mazmur Matius 22 juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu juga dengan akal dan budimu, yaitu pikiran kita. Jadi kenapa kita harus menata demikian akal kita, pikiran kita? Karena ini sudah ditaruh Tuhan dalam diri kita sejak masa kita diciptakan. Yang kedua, kepercayaan kita, iman Kristen kita, keyakinan kita adalah iman yang dipikirkan. Cukup berat ya sebenarnya. Ini saya butuh waktu untuk menyampaikan ini. Kenapa? Iman Kristen bukanlah iman yang tidak masuk akal. Tidak satu pun yang irasional dan kepercayaan diwariskan kepada kita. Iman selalu melibatkan unsur pengetahuan. Kita mendengar, kita memproses, dan kita merespon Tuhan. Betul tidak? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman. Dan itu untuk menerima firman menggunakan akal, menggunakan pikiran kita. Ketika Anda dan saya mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, itu juga menggunakan akal dan pikiran kita. Jadi ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang mulai menyampaikan hal yang aneh gitu, tanda kutip ya, karena irasional atau tidak masuk akal, tidak logis, mari coba kita uji lagi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi percaya kepada Tuhan itu bukan tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang kita melakukan hal yang di luar akal, di luar nalar kita, karena pada saat itu Tuhan mau bekerja. Jadi iman kita itu akan melampaui akal kita, tapi bukan berarti iman itu tanpa didukung dengan akal. Pertobatan kita harus mulai dari akal. Pemahaman kita dengan firman harus dengan akal. Kita mendengar firman juga dengan pikiran kita. Kita tidak bisa sembarangan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, berarti akal kita itu bersahabat, berhubungan erat dengan iman kita. Jadi akal itu berhubungan dengan iman kita, tidak saling bertentangan dan tidak bisa dipisahkan. Di Ibrani 11 ayat 17-19 ada sebuah kejadian bagaimana ketika Abraham dicobai karena iman dan mempersembahkan Ishak, ia rela mempersembahkannya. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan begini,
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham pun berpikir, bapaknya orang percaya itu ketika disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang ditunggunya 25 tahun itu oleh Tuhan, dia berpikir juga ini dari Tuhan. Kalau nanti ini diminta oleh Tuhan, aku tahu Tuhan bisa membuat satu, dia bisa menghidupkan lagi anak yang mati. Atau yang kedua, dia bisa menyediakan penggantinya. Jadi Abraham juga berpikir, jadi akal itu mendukung iman. Dan kita tahu bahwa Abraham akhirnya disebut bapaknya orang beriman. Jadi bukan berarti Abraham terus melakukan hal yang tidak masuk akal. Buat kita sepertinya aneh, tetapi buat ketika Abraham menerima perintah Tuhan untuk melakukan persembahan anaknya itu, dia berpikir juga, satu, Tuhan pasti bisa menghidupkan kalaupun anak ini harus mati. Yang kedua, kalaupun anak ini harus mati, Tuhan bisa juga menggantikannya. Yang ketiga, itu. Yang keempat berikutnya, pikiran kita itu berperan penting untuk menentukan apakah ini benar, apakah itu salah. Karena manusia memang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa merasa dan bisa berpikir, sudah dirancang oleh Tuhan. Gitu. Yang bisa katakan amin. Cukup unik juga sebenarnya saya menyampaikan ini, cukup pergumulan juga, tapi paling tidak hari ini saya bisa dapat satu pemahaman bahwa akal dan iman itu bisa saling mendukung. Jadi kalau kita mau punya iman lebih, ya kita harus banyak berakal untuk kita terus belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Kekristenan yang benar mengajarkan kita untuk membuat keputusan bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan pemikiran yang matang. Nah, biasanya keputusan yang dimulai dengan perasaan itu salah. Apalagi situasinya emosi sedang tidak baik, maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik keputusannya. Yang percaya katakan amin. Ini renungan, benar-benar renungan nih. Jadi supaya kita bisa menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Jadi keputusan itu yang ada di dalam hidup kita itu karena dari pikiran kita, bukan karena perasaan saja gitu. Yang terakhir, yang kelima, akal itu nggak bertentangan dengan kebenaran. Akal tidak bertentangan dengan kebenaran. Allah dan hikmatnya senantiasa nggak berubah. Ini ada satu orang bijak berkata begini, maka kebenaran itu tidak berubah, gitu kan? Karena Allah dan hikmatnya nggak berubah, maka kebenaran itu tidak berubah, karena kebenaran itu adalah Allah. Gitu. Nah, gini. Dengan demikian, apabila ada penyataan kebenaran, ini saya baca dalam satu buku. Begini. Dengan demikian, apabila ada pernyataan kebenaran yang dianggap keliru dan bertentangan dengan akal, sedangkan kita mengetahui bahwa kebenaran itu tidak bertentangan dengan pikiran kita, maka hanya ada dua kemungkinan. Satu, pernyataan itu bukan kebenaran. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, kalau bertentangan dengan pemikiran kita yang sudah kita taruh di dalam kebenaran, maka bisa jadi satu, itu bukan kebenaran. Yang kedua, pikiran kita yang salah memahami. Itu aja. Jadi kita salah mengerti. Sama dengan firman kan, hari ini beberapa hamba Tuhan meyakini satu penafsiran tertentu lalu bertentangan dengan penafsiran hamba Tuhan yang lain. Menurut saya, daripada bertentangan begitu, ayo terus saja belajar. Karena kenapa? Karena memang pikiran kita ini terbatas. Kita bisa keliru memahami satu kebenaran. Satu ayat yang sama bisa menjadi penafsiran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi akal tidak bertentangan dengan kebenaran. Yang percaya berkata amin. Artinya apa? Bahwa kebenaran-kebenaran itu bisa didukung dengan akal kita. Yang percaya katakan amin. Jadi seorang Kristen harus berani bersikap dengan tegas untuk mau menguji segala sesuatu, sehingga tidak salah mengikuti ajaran tertentu yang dikira benar, ternyata itu tidak benar. Kemudian bertindak berdasarkan hasil penelitian, pengujian yang sudah kita lakukan. Gitu. Paulus tadi di awal saya bilang menyampaikan satu pesan, dan hari ini menjadi rema saya pagi ini adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Beranilah untuk menguji segala sesuatu. Kita sebagai orang Kristen harus terus-menerus melatih dan mengembangkan pikiran kita dan akal kita sehingga menjadi tepat dan benar kita, sehingga kita bisa menyesuaikan itu
kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kepekaan kita untuk membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk itu ada tergantung dari kebenaran firman yang ada di dalam pikiran kita. Jadi pagi ini renungan saya sederhana saja. Akal berlawanan vs iman katanya. Padahal sebenarnya itu tidak versus. Akal mendukung iman. Iman bisa berhubungan dengan akal. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka segala sesuatu diuji. Baik itu audible atau kita merasa dapat mimpi atau kita dapat sesuatu dari Tuhan. Ujiannya yang jelas adalah firman Alkitab yang tertulis yang ada di dalam Alkitab kita. Dan hari ini di Indonesia diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan berbagai versi bahasa. Jadi segala sesuatu yang kita dengar secara audible, secara penglihatan, secara vision, itu harus dikonfirmasikan dengan kebenaran Alkitab yang tertulis yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi kita tidak sembarangan. Tidak mungkin Tuhan berbicara bertentangan dengan firman-Nya sendiri yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi maksud saya pagi ini apa yang mau saya sampaikan dengan iman dan akal ini? Mari kita sepakatkan, mari selaraskan akal dan pikiran kita masuk dalam kebenaran firman dan akan masuk di dalam iman yang lebih lagi. Roma 10:17 dengan jelas berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jadi akal dan iman itu berhubungan. Jadi Bapak Saudara jangan berpikir bahwa ketika kalau Anda beriman lalu Anda melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya pernah baca satu buku dari tulisannya almarhum David Yonggi, salah satu gembala gereja besar di Korea Selatan. Di dalam bukunya saya baca satu kesaksian ketika beberapa perempuan pulang dari sebuah KKR, sebuah ibadah, dan mendengar kesaksian bagaimana Yesus berjalan di atas air, mujizat terjadi. Lalu setelah mereka KKR, mereka memiliki sedemikian rupa keyakinan untuk mereka melewati sebuah sungai yang arusnya sangat deras. Dan dalam buku itu diceritakan bahwa pada akhirnya mereka semuanya meninggal. Apakah mereka tidak mengikuti firman? Oh, mereka habis dengar firman bagaimana Yesus berjalan di atas air, tapi mereka tidak melakukannya dengan akal. Kalau Tuhan buat mujizat, ada situasi-situasi tertentu yang harus kita renungkan bahwa itu bukan untuk show of force, untuk menunjukkan sesuatu pasti, tetapi ada maksud Tuhan di balik semuanya. Bukan untuk pamer maksud saya. Jadi mujizat itu terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Anda jangan berpikir ketika Anda mujizat untuk memamerkan sesuatu bahwa Anda dekat dengan Tuhan, Anda hamba Tuhan yang spesial, kesayangan lebih dari yang lain. Bukan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi perempuan-perempuan ini tidak berjalan dengan logika. Karena tidak ada satu konfirmasi di dalam hidup mereka yang meyakinkan bahwa mereka harus melewati sungai berarus deras itu. Sama hari ini, ada banyak hamba Tuhan yang perlu Anda uji. Ada banyak pesan Tuhan melewati siapapun, mungkin bahkan melalui saya, yang harus kita uji supaya kita tidak salah. Jadi sehebat-hebatnya hamba Tuhan, dia masih manusia dan bukan Tuhan. Tuhan ya tetap Tuhan. Jadi segala sesuatu harus Anda uji. Itu saja yang bisa saya sharingkan pagi ini. Cukup penuh pemikiran dan berat juga pagi ini. Tapi intinya akal kita akan mendukung iman kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, berkati pemberitaan pagi ini, sharing kami pagi ini, sehingga kami tahu bahwa kami harus menguji segala sesuatu dan memegang yang baik yang datang dari Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya David Ari undur diri. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Di bulan momen kita memperingati Natal ini, terus jaga hati kita bersyukur untuk kehadiran Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Shalom.